Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai kalian semua, jadi kami dari kelas A Linguistik Umum kelompok 8 akan menjelaskan perihal fonologi. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu fonologi? Tahu nggak? Apa itu? Yuk disimak ya penjelasannya, tapi sebelum itu mari kita berkenalan. Dari aku sendiri nih, namaku Putri Izarul Isma dengan NIM 122221015 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Lanjut. Hai, kalau nama aku Musyatifah dengan NIM 122221012 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 22. Nah, kalau aku Aisyah Nurilla dengan NIM 122221027 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Nah, yang pertama ada pengertian tentang fonologi. Siapa di sini yang belum tahu tentang fonologi? Jadi, fonologi adalah tataran linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Singkatnya, fonologi adalah ilmu bunyi. Dengan objek kajiannya, yakni yang pertama ada bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Struktur bahasa yang membahas bunyi bahasa yang terdiri atas fonetik dan fonemik. Nah, selanjutnya nih ada fonetik. Kalian tahu nggak fonetik itu apa? Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Nah, fonetik sendiri dibagi menjadi 3 nih. Apa saja sih? Yang pertama ada fonetik akustis, yaitu wujud bunyi sebagai gelombang frekuensi, getaran, amplitudo, dan sebagainya. Yang kedua ada fonetik auditoris, yaitu mekanisme bunyi diterima oleh telinga atau neurologi. Yang ketiga adalah fonetik artikulatoris atau organis fisiologi, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan alat-alat ucap atau linguistik. Selanjutnya, bunyi bahasa. Bunyi bahasa sendiri dapat dibedakan menjadi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dibentuk dari segmen-segmen bahasa dengan pola urutan dari kiri ke kanan. Contoh, kata kami terdiri atas bunyi K, A, M, I. Keempat bunyi ini adalah segmen-segmen kata kami. Selanjutnya, bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang berada di atas segmental itu. Contoh, tekanan, stres, nada, pitch, jeda, sendi, sendi dalam, internal juncture, dan sendi luar, open juncture. Dan tanda seperti yang kalian lihat seperti ini adalah tanda fonetis. Nah, selanjutnya nih ada alat-alat ucap. Kalian tahu nggak sih alat-alat ucap itu ada apa saja? Tahu. Apaan tuh? Yuk disimak yuk. Yang pertama ada paru-paru, dan yang kedua ada batang tenggorokan atau trakea, yang ketiga adalah pangkal tenggorokan, yang keempat pita suara, dan yang kelima adalah krikoid. Yang keenam, tiroid. Yang ketujuh, arytenoid. Yang kedelapan, dinding rongga kerongkongan. Yang kesembilan, epiglotis. Yang kesepuluh, akar lidah. Next. Nah, selanjutnya yang ke-11 ada pangkal lidah. Ada tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah atau apiko. Yang ke-15 ada anak tekak atau uvular. Nah, selanjutnya ini yang ke-16 ada langit-langit lunak atau yang disebut juga velum. Yang ke-17 ada langit-langit keras atau palatum. Yang ke-18 ada gusi atau lengkung gigi kaki gigi. Dan yang ke-19 ada gigi atas atau yang disebut dengan dentum. Yang ke-20 ada gigi bawah juga disebut dengan dentum. Ke-21 bibir atas disebut dengan labium. 22 bibir bawah juga disebut dengan labium. Yang ke-23 disebut mulut. Yang ke-24 rongga mulut atau oral cavity. Yang terakhir yakni rongga hidung atau nasal cavity. Itu teman-teman alat-alat ucap. Jangan lupa ya. Nah, ada proses terjadinya bunyi bahasa.
Bila kita menuturkan suatu berupa bunyi bahasa, udara akan dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorokan menuju ke pangkal tenggorok. Nah, di dalam pangkal tenggorok akan ada pita suara, di mana pita suara akan terbuka, udara mengalir melalui mulut atau rongga hidung atau keduanya. Nama alat ucap dan bunyi yang dihasilkan. Yang pertama, pangkal tenggorokan atau laring. Bunyi yang dihasilkan disebut laringal. Kedua, rongga kerongkongan atau faring. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang ketiga, pangkal lidah atau dorsum. Bunyi yang dihasilkan disebut dorsal. Tengah lidah atau medium, bunyi yang dihasilkan bunyi medial. Daun lidah atau laminum, bunyi yang dihasilkan adalah laminal. Ujung lidah atau apex, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi apikal. Anak teka atau uvula, bunyi yang dihasilkan adalah uvular. Langit-langit lunak atau velum, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi velar. Langit-langit keras atau palatum, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi palatal. Gusi atau alveolum, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi alveolar. Gigi atau dentum, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi dental. Dan yang terakhir, bibir atau labium, bunyinya biasanya disebut dengan bunyi labial, bilabial, yang biasanya kita saat menyebutkan P, B, M, dan W. Alat-alat ucap artikulator dapat dibagi menjadi dua nih. Yang pertama, artikulator aktif, alat ucap yang dapat bergerak. Yang kedua, artikulator pasif, alat ucap yang tidak dapat bergerak. Nah, tempat bertemunya artikulator aktif dan pasif disebut struktur atau titik artikulasi. Nah, berdasarkan hambatan pada artikulatornya nih, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi bunyi vokal, bunyi konsonan, dan semivokal. Nah, selanjutnya ada klasifikasi bunyi bahasa. Ada bunyi vokal atau vokoid, yakni bunyi bahasa yang dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa hambatan pada alat-alat ucap. Kemudian ada bunyi konsonan atau fontoid, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh aliran udara yang menemui berbagai hambatan dan penyempitan pada alat-alat ucap. Kemudian ada semi-semivokal atau semivokoid, yakni bunyi yang berstatus konsonan dan vokal, yakni huruf W dan Y. Lalu ada bunyi kontoid, diklasifikasikan berdasarkan titik artikulasi, posisi glotis, dan cara hambatan. Kemudian ada titik artikulasi, yakni konsonan bilabial, yang terdiri dari huruf P, B, M, W, konsonan labiodental, F dan V, konsonan apigodental, T, D, N, laminopalatal, Z, S, L, laminoalveolar, J, C, Y, dorsovelar, K, G, Ng, X. Konsonan faringal, H, konsonan glotal, pada huruf K pada kata bapak. Kemudian ada posisi glotis, konsonan bersuara B, D, G dan tak bersuara P, T, K. Cara hambatan stop ada huruf B, D, G, P, T, K, J. Kemudian ada frikatif huruf V, F, Z, S, X, H. Afrikat C, J. Sengau atau nasal M, N, sampingan L, semivokal W, Y. Transkripsi fonetis adalah cara penyalinan bunyi-bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tertentu agar para ahli bahasa tidak berbeda pendapat. Untuk melukis bunyi bahasa, maka dibentuklah Badan Internasional Fonetik atau Alfabet IPA BAPA. Menurut Badudu pada tahun 1974, ejaan yaitu melambangkan fonem dengan huruf, contohnya jaring atau jaring dan ember. Alofon anggota dari sebuah bunyi. Contoh bunyi
O memiliki alofon O dan O. Tamatlah sudah dan terima kasih. Penjelasan tentang fonologi. Masolang koi.